Oke, balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana kali ini gue bakal bahas semua pertanyaan kalian seputar jualan online di e-commerce. Jadi kayak dari Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi tanpa berlama-lama lagi, cus, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertama dari Hanim Maksufa. Kok gimana caranya agar afiliator yang udah terkenal mau promosikan produk kita? Caranya satu, lu bayar. Di endorse. Nah, jadi gini ya, ini gue jelasin konsepnya. Afiliator itu kan live apa konten nggak dibayar ya. Ibaratnya mereka cuman ambil komisi. Bener nggak? Tapi kalau udah top kreator, mereka tuh punya red card. Bener nggak? Kalau misalnya kamu belum masuk produk yang menurut mereka oke, nggak mungkin mereka mau promosiin gratis. Jadi caranya adalah lu bayar red cardnya. Red cardnya berapa ya? Tergantung. Semakin terkenal, makin mahal. Itu bisa mulai dari 10 juta sampai 50 juta, yang ratusan juta juga ada. Gitu kan. Kalau lu mau, kita di Mea, gue punya cukup banyak top kreator dan beberapa seleb. Kita bisa dapetin harganya cukup bagus buat kamu. Lu kalau mau klik link di deskripsi gua, terus chat sama tim gua gitu ya. Ada beberapa kreator yang kita bisa bantuin. Ya, nah tapi kalau misalnya lu pengen gratisan, kagak mungkin. Apalagi kalau produknya produk baru. Bahkan gini loh ya, maksudnya contoh, gue punya kreator yang udah punya penjualan oke. Selevel Paragon aja, itu untuk masuk di live dia, itu masih bayar red card gitu, kebayang gak sih? Jadi memang ya begitu. Kalau mau yang udah terkenal ya pasti ada bayarannya ya. Lanjut dari Mujib Jaya Abadi. Kalau lagi inovasi gitu, ada kerugian awal gimana ya kok? Iya, itu memang resikonya. Memang lo yang namanya bisnis pasti memang ada resikonya. Ketika lo inovasi pasti ada resiko rugi. Itu namanya biaya riset, biaya ini kan R&D, research and development. Gitu di semua brand dan sebagainya itu pasti kejadian. Gitu. Kalau misalnya, tapi gini, kalau gitu gue nggak mau riset nih, ya toko lo juga nggak berkembang gitu. Memang ya itu memang harus lo telan. Kemudian dari si Tiki lah, bang aku baru aja buka toko di TikTok tapi sepi pembeli, gimana ya bang? Kalau lo baru buka toko terus sepi pembeli, artinya ada masalah tuh. Apakah dari produknya, apakah dari kontennya, apakah dari mana-mananya. Ini intinya lo punya masalah di situ dan perlu dibenahin. Biasanya sih nggak jauh-jauh dari konten, nggak jauh-jauh dari traffic. Karena gini, kalau trafficnya dikit ya gimana penjualannya mau rame? Langsung akal kan? Terus dari Agus Riawan, berarti harus tetap pakai duit kok biar toko laris. Yes, betul. Iya, sebenarnya dua cara sih. Kalau lu nggak mau pakai duit ya pakai kreativitas dan kerja keras. Bisa. Tapi kalau misalnya cuma mau ngupload, posting, nunggu rame, menurut gua udah nggak bisa. Itu bisa kejadian buat seller-seller yang mungkin jualan di 2015-16. Sekarang udah persaingan udah makin ketat, ya udah gitu, memang harus pakai duit. Gitu. Tapi emang gue mau tanya sama kamu ya, emang di offline emang jualan kagak pakai duit ya? Nggak bisa juga kan? Jualan juga di offline pakai duit kan, bener nggak? Lo mau lokasi bagus harus bayar sewa mahal, ya harus punya lokasi bagus. Nggak bisa lo cuman kayak oke, gue nggak punya modal, gue nggak punya apa-apa, ya itu sama kayak lo jualan jadi apa tuh yang toko asongan, bener nggak? Asongan aja kalau mau di tempat yang ramai kayaknya itu pasti ada bayar sesuatu deh. Terus Mogis Gofur, bang mau tanya, kalau saldo TikTok kena negatif solusinya gimana? Solusinya sebenarnya kalau negatif artinya lu kena potongan yang cukup banyak, dan potongan itu bukan potongan dari penjualan. Bisa jadi kayak kamu nanggung ongkir, atau kedua kamu belum ada order tapi kamu lagi ngirimin banyak sampel. Yang kamu perlu tahu adalah ketika kamu kirim banyak sampel ke kreator itu kan ada ongkirnya kamu yang tanggung. Jadi ya itu dia tadi nih, kalau gitu solusinya ya jangan kasih sampel, ya serba salah sih. Lu harus tahu itu kenapa, tapi biasanya nggak jauh-jauh dari situ. Atau kamu banyak returnya gara-gara dianggap pembeli itu nggak cocok, barang yang dikirimkan salah sama pembeli, itu juga motong karena ongkos bolak-baliknya kamu yang tanggung. Terus berikutnya, bicara yang sopan. Halo Kak, izin tanya ya, saya masih pemula dan baru mulai jualan di TikTok Shop. Saat ini saya menjual produk parfum dengan total 10 varian. Setiap varian awalnya memiliki stok 10, sehingga jadi total keseluruhan ada 100. Nah, selama di TikTok Shop belum ada penjualan. Alhamdulillah semua 100 piece tersebut habis terjual secara offline. Nah, yang ingin saya tanyakan, untuk stok di TikTok Shop sebaiknya saya kurangi sesuai sisa stok atau saya nolkan saja? Soalnya ketika stok saya nolkan, produk tersebut tidak muncul di etalase. Oke, nih kita jawab ya dari logiknya. Apakah mau kurangi sesuai sisa atau dinolin? Pertanyaan gue adalah, masih mau jualan TikTok Shop nggak? Kalau kamu nolin, memang pasti nggak muncul di etalase. Kan sama kamu udah dinolin. Jadi sama dia ngapain dimunculin? Kalau masih mau jualan ya lu masukin adalah ada angkanya. Memang sistemnya seperti itu, gitu kan. Tapi kalau memang udah nggak mau jualan, ya udah. Nah, kamu sendiri jualannya tuh bakal terus berjalan, atau ya udah cuman mau 100 piece sudah habis, sudah nggak akan nambah lagi. Kalau 100 piece sudah nggak nambah lagi, ya udah gitu kan. Yang nggak ada ya, yang pasti gini, kalau yang nggak ada jangan sampai muncul. Yang ada harus muncul. Sistemnya kayak gitu, konsepnya kayak gitu ya.
Dan terakhir dari Oxygen Origin, kau mau dong dibantu analisa tokonya. Oke, kalau lo mau dianalisa tokonya, lo bisa klik link di deskripsi gua. Jadi buat analisa itu ada beberapa macam. Ini biasanya fitur yang kita kasih gratis buat semua teman-teman yang kerja sama dengan Mia Agency. Terus kedua, tapi karena tim gue suka bantu buat analisain beberapa klien, jadi kamu bisa chat dulu aja sama mereka, ngobrol sama mereka gitu kan. Nah, bisa kita kasih ibaratnya kan kita punya Mia Analytic Platform gitu ya. Nah, di Mia Analytic Platform ini kita bisa ngeliat nih, jadi kayak ininya seperti apa dan kasih saran dari situ gitu kan. Nah, lo tanya sama tim gua masih ada kuotanya apa enggak. Kalau masih ada kuotanya mungkin bisa dibantuin, kalau enggak lo ambil program pendampingan, karena selain di Mia Agency, program pendampingan pun punya stok khusus buat pakai platform itu, buat ngebantu, buat ngeanalisain, dan dari situ bisa kamu dapat insight tentang toko kamu mau kayak gimana. Oke, jadi itu dia tadi semua jawaban dari pertanyaan kalian. Kalau masih ada yang mau tanyain, tulis di kolom komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.